Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, saya akan menyampaikan mengapa kita disyariatkan untuk menyembelih binatang atau hewan yang hendak kita makan, dan kita tidak diperbolehkan memakan daging hewan yang tidak dilakukan penyembelihan. Ya, itu ada penjelasannya di sini ya. Di sini tertulis dalam Sahih Fikih Sunnah oleh Abu Malik, hukmut tadhkiyah, hukum penyembelihan, wa hikmatu istiratiha, dan hikmah di persyaratkannya penyembelihan terhadap hewan yang kita makan. At-tadhkiyatu, penyembelihan itu adalah syartun, menjadi syarat, li ibahati aklil hayawan makulul lahmi. Jadi menjadi syarat tentang bolehnya hewan yang dimakan dagingnya itu kita makan ya, dagingnya dengan cara disembelih. Wal intifa'i bihi, dan mengambil manfaat daripadanya. Min sairil wujuh, dari seluruh segi, dari seluruh sisi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Jangan kalian itu memakan daging binatang yang tidak disebut asma Allah atasnya, dan sesungguhnya perbuatan itu betul-betul perbuatan fasik ya. Kalau kita memakan daging binatang yang tidak disebut asma Allah, tidak disembelih dengan menyebut asma Allah, itu adalah kefasikan. Oleh karena itu yang banyak terjadi ini di kalangan masyarakat itu, ayam-ayam yang dijual di pasar-pasar itu banyak kasus itu terlihat tidak disebut asma Allah ketika memotongnya. Ini harus diperhatikan ya. Wa an Rafi'in ya, ibni Khadijin ya, diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, qala, dia berkata atau dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna laku al-aduwa godan, besok kita akan bertemu dengan musuh ya. Besok kita akan bertemu dengan musuh dalam peperangan, dan sekarang butuh makan daging ya. Walaisat ma'ana muda, kita tidak membawa pisau ya, tidak membawa pisau untuk menyembelih binatang yang akan dimakan dagingnya sebelum berangkat perang ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, ajil, segerakanlah. Jadi kalau menyembelih itu disegerakan. Ini juga menjadi dalil bahwa menyembelih itu harus menjadikan binatang yang disembelih itu harus cepat matinya. Jadi harus diupayakan darahnya itu cepat keluar ya, dengan cara tentunya pisaunya harus sangat tajam, cara menyembelihnya harus betul ya. Au arni, atau percepatlah ya, sama ya, dipercepat bagaimana menyembelih, tidak sampai binatang itu tidak sempat
meronta-ronta ya. Ya, percepatlah ma'anharoddam, dengan sesuatu yang bisa menumpahkan darahnya ya. Maksudnya pisau atau benda yang tajam ya. Wa dzukirasmullahi, kemudian disebutkan asma Allah atau dibacakan asma Allah, dibacakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih, dibaca basmalah. Fakul, barulah kalian makan ya. Laisa sinu, jangan menggunakan gigi ya, gigi binatang-binatang yang sudah mati ya, misalnya dengan ada rahang yang ada giginya kayak gergaji ya, akan menyakiti binatang. Jadi ini juga menjadi dasar bahwa benda yang atau alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus yang tajam. Wadzufru, jangan pula menggunakan kuku binatang yang gede-gede untuk menjadi pisaunya untuk mematikan, menyembelih binatang. Itu pasti tumpul ya. Fasa uhaddisuka, saya akan ceritakan kepadamu. Ammasinu, kata Nabi, adapun gigi, fa'admun, maka itu termasuk tulang. Tidak boleh menyembelih dengan tulang. Wa ammadzufru famuda al-habasyati. Adapun kuku itu adalah pisaunya orang Habasyah, pisaunya orang Ethiopia ya. Itu pisau tradisionalnya orang-orang zaman orang Habasyah yang kuno ya. Wafihi, maka di dalam penjelasan hadis tersebut, itu menunjukkan bahwa iraqatadam, menumpahkan darah, maksudnya menumpahkan darah binatang sembelihan itu ya, wa dzikru ismillahi, kemudian membaca basmalah ala dzabihati, untuk binatang yang disembelih, itu adalah syartun, menjadi syarat li ibahati akli lahmiha, untuk bolehnya kita memakan daging binatang tersebut ya. Jadi halalnya daging binatang yang kita makan itu adalah melalui penyembelihan dengan benda atau alat penyembelihan yang tajam, yang bukan gigi dan tulang, yang bisa menumpahkan darahnya dan mempercepat kematiannya. Tuh, makanya ini pisaunya harus tajam ya, gitu ya. Wa ammal hikmatu fi istirati tadhkiyati, adapun hikmah tentang disyaratkannya menyembelih itu faya adalah annal hurmata fil hayawan al-makul ya, bahwa haramnya hewan yang dimakan itu adalah lima kanit damil masfuh, karena adanya darah yang bisa ditumpahkan ya. Wala yazulu illa bidzabahi awin nahri, dan itu tidak bisa hilang darah tersebut, itu darah yang mengalir ya, itu tidak bisa hilang kecuali dengan cara disembelih ya. Dzabah itu ya penyembelihan, nahar juga penyembelihan. Kalau dzabah itu penyembelihan untuk binatang-binatang selain onta, kalau nahar itu penyembelihan untuk onta yang lehernya panjang ya. Wa anna syara, adapun syara itu innama warada bi ikhlalit thayyibat, menceritakan tentang halalnya yang baik-baik ya, yaitu ya tentang halal yang baik-baik itu menurut syariat ya, khusus ya. Allah Ta'ala kalau berfirman yas'alunaka madza ukhilla lahum,
Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka? Kul katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Yang dihalalkan untuk kalian itu adalah yang baik-baik saja, ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan untuk mereka itu yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'isa, dan mengharamkan yang buruk-buruk, ya. Jadi yang baik-baik, Islam itu mengajarkan makan yang baik-baik, ya, yang disembelih yang halal-halal, ya. Wala yatibu illa bi khurujid dami, dan sebuah seekor binatang yang tidak menjadi baik, ya, itu kecuali dengan menumpahkan darahnya, mengeluarkan darahnya dari tubuhnya. Wadzalika bidzabhi, dan yang demikian itu hanya bisa dilakukan dengan cara menyembelih, awin nahri, atau menyembelih, ya, sama, ya, maksudnya menyembelih. Walihada, oleh karena itu, hurrimatil maitatu, bangkai itu yang tidak disembelih itu diharamkan. Kenapa? Li'annal muharram, karena yang haram itu adalah yaitu adalah adamul masfuh, darahnya itu, darah yang mengalir itu, fiha qaimun, yang ada di dalam tubuhnya, ya. Wa minal hikami kadzalik, termasuk menjadi hikmah juga adalah at-tanfiru anisyirki, kita menghindarkan diri dari perbuatan syirik, ya, wa amalil musyrikin, dan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, yang mana mereka itu menyembelih tidak karena asma Allah. Orang-orang musyrik itu menyembelih binatang juga, tapi tidak karena Allah, tidak mengucapkan basmalah, dan tidak untuk Allah, ya. Makanya di dalam tafsir Al-Mukhtasar itu ditafsirkan, ketika menafsirkan fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan sembelih kurban. Karena apa? Ya, sholatlah untuk Allah karena Allah, dan menyembelih kurbanlah karena Allah, supaya berbeda dengan orang-orang musyrik yang menyembelih kurban untuk berhala, dan mereka sebut nama berhala, memotong kambing kemudian dilarung ke laut, ya, atau memotong kerbau dan kepalanya ditaruh di bawah pondasi bangunan, jembatan, dan lain-lain dengan menyebut berhala, ya. Berbeda dengan supaya kita itu berbeda dengan orang-orang musyrik, ya. Yang kedua, watamyizu makulil adami, supaya berbeda makanan manusia an makulis hiba, dengan makanan binatang buas. Jadi kita makan tidak seperti binatang buas, langsung terekam tanpa sembelih, tanpa basmalah, ya. Itu kayak binatang buas, ya. Nah, ketemu kucing dimakan, dipotong, dimakan, dibakar. Wa ayyatadzakkarul insan, dan supaya manusia ingat ikramallahi lahu, ya, pemuliaan Allah kepadanya, bi ibahati izhaki ruhil hayawan li aklihi, dengan cara melenyapkan nyawa hewan yang untuk dimakan, wal intifa bihi, dan untuk dimanfaatkan, ba'da mautihi, setelah kematian binatang. Tidak mati begitu saja, tetapi matinya disembelih dan dibacakan basmalah. Demikian apa yang bisa kita bagi-bagi secara syar'inya. Mudah-mudahan ada gunanya dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.